Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sulaiman Muhammad. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Akmal Sulaiman Muhammad, Aisyah, dan Umi Cantika akan mempresentasikan tugas ilmu kalam yang berjudul Tauhid. Sebagai umat muslim, apakah kamu mengetahui istilah Tauhid? Dapat dikatakan bahwa ilmu Tauhid merupakan dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu Tauhid menetapkan akidah-akidah di dalam agama Islam melalui dalil atau aturan yang jelas. Keutamaan Tauhid berdasarkan dalil Al-Quran. Terdapat sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai keutamaan Tauhid. Salah satunya adalah diberikan rasa aman dan mendapat petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Keutamaan lainnya dari Tauhid dihilangkan dari kesulitan dan kesedihannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah At-Tolak berikut ini, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Selain itu, dengan kita mengesahkan Allah dan menerapkan ilmu Tauhid, niscaya akan diberikan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah An-Nahl sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Masih dari surah An-Nahl, terdapat ayat yang menjelaskan seruan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang membahas tentang Tauhid. Yang pertama, ada surah At-Taubah ayat 129. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Adapun yang kedua, Quran Surah Ibrahim ayat 52, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hadza balghul linnasi waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa illallah wahidun waliyadzakkara ulul albab. Artinya, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Dan adapun hadis tentang tauhid, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Man arada an yadlura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamahu falyaqra'u qawlahu ta'ala, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawli wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, yang artinya, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, maka hendaklah membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Rabbmu sampai ayat, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah 11 Ahmad 3/397. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kanikulandari.
membahas tentang tauhid. Yang saya bahas ada 4 tauhid. Yang pertama, tauhid zat. Secara global, makna dari tauhid zat adalah mengesahkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan dari segala zat yang ada yang berbeda dari zat manusia, mengimani bahwa zat yang dimilikinya tidaklah tersusun, terbentuk, ataupun sama sebagaimana dengan makhluknya. Demikian juga kepada makhluk lainnya seperti malaikat, makhluk halus, dan ruh, yang pada hakikatnya juga sama, itu berbentuk, tersusun, dan memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, Allah mustahil demikian dan mustahil mempunyai persamaan zat yang lainnya. Selain itu, zat Allah tidak memiliki posisi tempat. Seperti sebagian orang memandang bahwa Allah itu di atas, cara pandang ini sangatlah salah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Melainkan Allah adalah wujud, ada, namun tidak memiliki tempat dan posisi. Yang kedua, ada tauhid sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab mencakup segala informasi yang melekat pada suatu yang berwujud. Sifat juga mencakup apa yang dilakukan, apa saja yang dimilikinya, keadaan, gerakan, dan informasi lainnya yang ada pada benda tersebut. Yang ketiga, ada tauhid uluhiyah. Menurut Abdul Wahab, tauhid uluhiyah berarti mengesahkan Allah dalam ibadah baik Islam, iman, ihsan, doa, raja, tawakal, khusyuk, sholat, haji, infak, dan sebagainya. Maksudnya adalah menunjukkan atau mengarahkan semua bentuk ibadah tersebut hanya kepada Allah saja. Tauhid uluhiyah adalah hak Allah sendiri yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Yang keempat, ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah suatu kepercayaan bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Istilah tauhid rububiyah belum terlepas dari akar makna bahasanya, sebab Allah adalah pemelihara makhluk, para rasul, dan wali-walinya, pemilik bagi semua makhluknya yang senantiasa memperbaiki keadaan dengan pilar-pilar kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Aisyah dengan NIM 120071137 ingin melanjutkan materi yang baru saja rekan kelompok saya sampaikan. Baiklah, mari kita simak sebagai berikut. Makna kalimat La ilaha illallah. Kalimat tauhid telah dikemukakan dalam Al-Quran lebih dari 30 kali, sebagaimana dapat disimak dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, At-Taubah, Yunus, Hud, Al-Radu, Ibrahim, An-Nal, Toha, Al-Anbiya, Al-Mu'minu, An-Nal, dan yang lainnya. Hal ini memberi keyakinan dan bukti nyata bahwa masalah tauhid dalam ajaran Sawani adalah ajaran inti dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kata la ilaha menurut bahasa adalah al-ma'budu, yakni yang disembah. Terambil dari kata abdu, yakmudah, abadatun, yakni penyembah. Kata la ilaha memiliki pola kata fa'ulun yang bermakna ma'fa'ulun, yakni ma'budun yang disembah. Sedangkan la ilaha menurut syarah, yaitu Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Maka dengan demikian, makna dari la ilaha illallah adalah peniadaan dan penetapan, yakni meniadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menetapkan bahwa Tuhan itu hanya Dia. Marifatullah. Marifatullah berasal dari kata marifat dan Allah. Marifat artinya mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan marifat menurut Yunus al-Misri adalah berhubungan dengan Allah, musyahadah terhadap wajah Allah dengan kendalinya jiwa basyariah kepada eksistensinya yang diinherent oleh spiritual.
Murakabah. Murakabah bermakna seseorang merasakan eksistensi atau keberadaan Allah dalam kehidupannya, sehingga dia merasa aman dan nyaman, tanpa ada ketakutan serta kecemasan. Di samping itu, dia meyakini bahwa Allah selalu memperhatikannya dan memantau segala gerak-geriknya, sehingga muncullah rasa malu melakukan kesalahan dan perbuatan yang tercela, serta berusaha melakukan perbuatan baik dan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarkannya, dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap napas, ataupun setiap kedipan mata sekalipun. Syekh Ibrahim bin Khawas menyatakan bahwa murakabah adalah bersihnya segala amalan, baik yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan hanya kepada Allah. Beliau mengemukakan hal seperti ini karena konsekuensi sifat murakabah adalah berperilaku baik dan bersih hanya karena Allah, dimanapun dan kapanpun. Sekian penjelasan dari saya dan rekan kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.